Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Firmansyah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai media yang telah saya buat menggunakan Adobe Flash atau dulunya dikenal dengan Macromedia Flash. Kebetulan saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media yang telah saya buat, karena kalau misalkan untuk membuatnya, karena saya masih belajar, takutnya saya ada kesalahan. Jadi saya tidak akan menjelaskan cara pembuatannya, tetapi lebih ke penggunaan media yang telah saya buat. Mungkin kalau misalkan rekan-rekan ingin tahu lebih lanjut mengenai cara penggunaan cara pembuatan dari Macromedia Flash atau Adobe Flash ini, bisa membuka channel-channel YouTube lain atau cari saja di Google. Ada lengkap. Saya juga belajar dari Google. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Macromedia Flash ini. Jadi Macromedia Flash ini adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan dari Adobe System. Nah, Adobe Flash biasa digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar lainnya. Adobe Flash merupakan sebuah program yang didesain khusus oleh Adobe dan program aplikasi standar authoring tool profesional yang digunakan untuk membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik. Jadi banyak sekali ya penggunaan dari Macromedia Flash ini selain untuk membuat media pembelajaran. Lihat ya, ini merupakan media yang telah saya buat menggunakan Macromedia Flash atau Adobe Flash. Jadi yang pertama itu kita ketik play. Nah, kemudian di sana ada menu pendahuluan, materi, dan juga kuis. Yang pertama itu kita klik dulu pendahuluan ya. Dalam pendahuluan ini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator. Nah, kompetensi inti ini ada K13 yang isinya itu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian kalau untuk KI 4-nya itu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah-sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian ada kompetensi dasarnya, itu adalah KD 4.2, yaitu menggunakan konsep aljabar dalam menyelesaikan masalah aritmetika sosial sederhana. Nah, kalau misalkan untuk indikatornya itu adalah yang pertama, siswa mampu memahami perhitungan jual beli. Yang keduanya itu adalah siswa mampu memahami neto, bruto, dan tara. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita next lagi dengan menekan tombol home. Kita masuk ke materi yang sudah disajikan. Aritmetika sosial merupakan suatu perhitungan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kegiatan jual beli atau kegiatan yang dilakukan oleh koperasi maupun bank, yaitu kegiatan simpan pinjam. Dalam melakukan kegiatan jual beli, tentu kita tidak akan terlepas dari yang namanya untung dan rugi. Berikut merupakan penjelasan mengenai suatu keuntungan dan kerugian. Ya, kita klik next saja. Apa itu keuntungan? Suatu jual beli dikatakan memperoleh keuntungan jika harga jual lebih besar dari harga beli atau harga jual, melebihi harga modal. Harga pembelian adalah dikali harga penjualan. Kemudian kerugian adalah suatu jual beli yang dikatakan memperoleh kerugian jika harga jual kurang dari penjualan. Nah, kemudian di sini ada contoh soal ya. Kita next saja. Dan di sini ada bruto, neto, dan tara. Bruto merupakan berat kotor, artinya berat suatu barang beserta dalam keadaan bahan. Neto merupakan berat bersih, kemudian tara merupakan potongan berat. Nah, jadi dari ketiga itu dapat disimpulkan ya, bruto dikurangi neto sama dengan tara, neto dikurangi bruto dikurangi tara.
setara, dikurangi bruto, dikurangi juga dengan neto. Next lagi. Kemudian ada bunga tunggal. Bunga tunggal yaitu imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu. Keterangannya itu I-nya besarnya bunga, M adalah modal atau uang pokok, P persen bunga atau tingkat bunga, dan T jangka waktu atau periode yang diberikan. Seperti itu. Nah, setelah kita masuk ke materi, selanjutnya kita masuk ke kuis. Ada kuis ya. Nah, dalam kotak ini Anda tinggal klik mulai. Sebelumnya memasukkan nama siapa, misalkan Nuril ya. Kemudian klik mulai. Nah, ada soal nomor 1, silahkan dijawab, yaitu misalnya seorang pedagang membeli 3 kode makanan dengan pakaian dengan harga 100.000. Nah, di sini yang ditanyakan adalah keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah, nah, berapa nih kira-kira berdasarkan tadi yang sudah diketahui? Rumusnya itu apa? Rumus keuntungan itu adalah yang tadi di pertama sudah dijelaskan. Misalkan kita pilih jawaban A ya. Kemudian ada soal nomor 2 ya. Kita terus klik jawaban yang menurut kita benar ya, sesuai perhitungan kita. Misalkan di sini yang nomor 2 adalah jawabannya B. Nah, kemudian misalkan nomor 3 adalah A, atau nomor 4, kemudian misalkan jawabannya C. Kemudian untuk nomor 5 misalkan jawabannya adalah A. Nah, nilai Anda langsung diketahui. Anda mendapatkan nilai 40. Artinya Anda belum tuntas. Anda belum tuntas karena kurang dari KKM. Nah, kalau misalkan Anda ingin mengulangi menjawab, kita tinggal klik ulangi. Seperti itu. Atau misalkan sudah, tinggal klik home saja. Nah, itu adalah penggunaan dari media yang telah saya buat menggunakan Macromedia Flash.